Bab 2641. Tuan Lin. Jadi sekarang, apakah kamu akan kembali untuk menghentikan mereka, kata Li Yongnian. Zhuang Xiaoyun mengangguk. Kami baru saja bertengkar di telepon. Jelas dia yang tidak tahu malu, dan dia masih saja menuduhku ikut campur. Aku harus kembali hari ini, menjelaskan semuanya kepadanya, dan sama sekali tidak membiarkannya berhasil. Bisakah kamu pulang sendirian? Aku dan mentorku bisa ikut denganmu. Zhuang Xiaoyun mengerutkan kening, tidak menjawab langsung. Namun dalam dunia sosial orang dewasa, ini sama saja dengan berharap Lin Yi akan pergi membantu. Kalau begitu, ayo kita pergi, kembali dan ganti baju, ayo kita berangkat sekarang. Baiklah. Lin Yi dan Li Yongnian kembali berganti pakaian, lalu berkendara ke rumah Zhuang Xiaoyun. Rumahnya berada di komunitas kelas atas di pusat kota, rumahnya tidak kecil, sekitar 200 meter persegi. Secara lokal, bangunan itu dianggap sebagai rumah besar. Ketiganya masuk dan mendapati beberapa orang berdiri di ruang tamu. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tua berjanggut putih. Dia mengenakan jubah hitam, agak compang camping, dengan ekspresi mistis yang memang sedikit bernuansa gangster. Di depannya ada sebuah altar, dengan persembahan dan ayam panggang di atasnya, dan sebotol anggur putih, seperti ritual yang terlihat di film. Di samping mereka, ada pasangan setengah baya dan seorang pria muda. Dalam perjalanan ke sana, Lin Yi telah belajar sedikit tentang keluarga Zhuang Xiaoyun. Pria parubaya itu seharusnya adalah ayahnya, Zhuang Yingwu. Wanita di sampingnya adalah ibu tirinya, Tang Juan. Dilihat dari penampilan mereka, tidak sulit untuk mengetahui bahwa Tang Juan jauh lebih muda daripada Zhuang Yingwu. Seorang pria muda duduk di sofa, berusia sekitar 20 tahun, dengan kaki disilangkan dan sebatang rokok di tangannya. Melihat Zhuang Xiaoyun masuk, dia hanya melirik dingin namun tidak berkata apa-apa. Nama pemuda itu adalah Zhuang Yuping, anak dari Zhuang Yingwu dan Tang Juan. Selain mereka, ada 5 atau 6 orang lain di rumah itu. Semuanya sangat muda, berpakaian modis, semuanya teman Zhuang Yuping. Mengetahui Zhuang Xiaoyun akan kembali, Tang Juan menyuruh Zhuang Yuping memanggil beberapa orang untuk mencegah insiden apapun. Orang terakhir, yang sudah tua, seharusnya menjadi pembantu keluarga Zhuang, yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Xiaoyun kembali. Melihat Zhuang Xiaoyun, Zhuang Yingwu mendekat dengan senyum berseri-seri. Mereka berdua temanmu, kan? Masuk dan duduklah. Aku akan menyiapkan meja setelahnya, jangan biarkan mereka diabaikan. Ayah, ini bukan saatnya membicarakan hal itu. Zhuang Xiaoyun menunjuk ke arah gangster penipu yang sedang melakukan ritual dan berkata. Ayah, dia jelas-jelas penipu. Jangan percaya omong kosongnya, cepat bawa mereka keluar. Apa yang kau katakan, kata Tang Juan. Aku yang membawanya ke sini. Apa kau sedang menyindirku dengan menyebutnya penipu? Siapa yang kubicarakan, orang itu tahu di dalam hatinya. Zhuang Xiaoyun berkata. Bisnis di rumah sedang tidak bagus selama 6 bulan terakhir karena kemampuan ayah, bukan karena tipu muslihat itu. Kamu cuma mau ambil kesempatan buat transfer uang ayah, jangan pikir aku nggak tahu. Menabrak. Terdengar suara kaca pecah. Duduk di sofa, Zhuang Yuping telah memecahkan kaca di meja kopi. Kurasa kaulah yang punya motif tersembunyi. Zhuang Yuping berkata dengan dingin. Lagi pula, kamu kan perempuan. Nanti kamu juga akan menikah dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhuang kami. Apa hakmu untuk menyalahkan orang lain di sini? Kenapa aku tidak punya hak? Zhuang Xiaoyun membalas. Ibumu cuma pelayan di KTV. Kalau dia nggak bergantung sama ayahku, siapa tahu dia bakal jadi apa sekarang. Benar-benar nggak tahu terima kasih. Siapa yang sebenarnya kau bicarakan? Zhuang Yuping mengamuk, bangkit dan menyerang ke arah Zhuang Xiaoyun. Hei, kamu sudah dewasa, menindas perempuan itu tidak baik, dan dia bahkan tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kamu bahkan tidak bisa menerima kebenaran. Lin Yi mengulurkan tangan dan meraih lengan Zhuang Yuping. Yang terakhir mengerahkan tenaga, mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Lin Yi perlahan-lahan mengerahkan kekuatannya, menyebabkan ekspresi Zhuang Yuping menjadi jelek, dan akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kau bajingan, lepaskan aku. Lin Yi mengangkat tangannya dan mendorong Zhuang Yuping menjauh. Putra. Tang Juan membantu Zhuang Yuping berdiri, berteriak pada Zhuang Yingwu. Zhuang Yingwu, lihatlah gadis seperti apa yang kau besarkan, dia sama sekali tidak punya sopan santun. Zhuang Yingwu mengerutkan kening, terjebak antara batu dan tempat yang keras, tidak yakin bagaimana menangani situasi ini. Xiaoyun, memang benar aku kurang beruntung selama 6 bulan terakhir. Pabrik mengalami kecelakaan beruntun, dan kami merugi cukup banyak.
Aku hanya ingin mencari majikan untuk menyelesaikan kemalangan ini bukan seperti yang kau bayangkan. Selama beberapa tahun terakhir saya berada di Istana Sanqing, saya telah menemukan banyak hal seperti ini. Zhuang Xiaoyun berkata, semua hal ini penipuan, Anda benar-benar tidak dapat mempercayainya. Jangan berkata begitu, guru ini sangat terkenal, ini bukan seperti yang kau pikirkan, jangan ikut campur. Tetapi, tidak ada tapi. Lin Yi menghentikan Zhuang Xiaoyun, memandang Zhuang Yingwu, dan berkata, apa yang dikatakan benda tua itu kepadamu? Kapan dia bisa membantumu menghilangkan bencana itu? Dia bilang bisa melakukannya hari ini, tapi saya harus mentransfer uangnya. Tapi rekening tujuan transfer itu milik saya, jadi sangat aman. Dan kemudian, setelah mentransfer uang, Anda berpikir bisnis Anda akan meroket. Ini. Zhuang Yingwu merasa bimbang, tidak yakin bagaimana menjawab, tanpa sadar menatap pendeta Tao yang tengah melakukan ritual. Yang terakhir menyesuaikan ekspresinya, dan dengan percaya diri menyatakan, uangnya dari tahun-tahun sebelumnya tidak bersih. Selama bertahun-tahun, hal-hal kotor itu telah berpindah kepadanya. Setelah saya melakukan ritual, memindahkan hal-hal kotor itu, karirnya di masa depan akan berkembang dengan sendirinya. Lin Yi menatap Zhuang Yingwu, tersenyum, dan berkata, saya tidak tahu bagaimana pandangan Anda tentang masalah ini, tetapi saya bisa memberitahu Anda dengan jelas, jika Anda mempercayainya, saya jamin Anda tidak akan beruntung. Dalam seminggu, perusahaan Anda pasti akan bangkrut, percaya atau tidak. Apa? Mendengar ini, Zhuang Yingwu tercengang, Zhuang Xiaoyun dan Li Yongnian juga sedikit bingung. Xiaoyun, temanmu ini. Dia mentorku. Jadi, seorang bangsawan dari Istana Sanqing. Bukan orang yang sangat tinggi, tapi tahu satu atau dua hal tentang ini. Lin Yi berkata, kalau kau memilih untuk percaya padanya, lanjutkan saja. Kalau kau memilih untuk percaya padaku, aku jamin keluarga Zhuangmu akan makmur di masa depan. Yingwu, jangan dengarkan omong kosongnya, kata Tang Juan. Mereka semua adalah penganut Tao palsu, tidak bisa berbuat apa-apa selain menipu uang, jangan pedulikan dia. Lin Yi duduk di sofa di samping, berkata dengan santai. Percaya atau tidak, hal itu tidak memengaruhi saya. Ekspresi Zhuang Yingwu penuh konflik, setelah merenung cukup lama, dia menghela napas dan berkata. Mari kita lanjutkan. Bab 2642. Master Lin sedang online. Ayah, apa yang ayah pikirkan? Apa ayah benar-benar mau percaya pada para penipu ini? Zhuang Xiaoyun berteriak. Jangan bicara omong kosong. Ekspresi Zhuang Yingwu berubah serius dan berkata, ini urusan orang dewasa. Kamu dan teman-temanmu sebaiknya minggir dulu, nanti aku bicarakan lagi setelah selesai. Setelah Anda mentransfer uangnya, itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Cukup, jangan bicarakan itu lagi. Setelah memarahi Zhuang Xiaoyun, Zhuang Yingwu berjalan mendekati Jiang Hu Trickster dan dengan sopan berkata, Tuan, putri saya masih belum dewasa, mohon jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, aku tidak akan menaruh dendam padanya. Itu bagus, itu bagus. Wajah Tang Juan dan Zhuang Yuping menunjukkan senyum puas. Setelah berurusan dengan Zhuang Xiaoyun, tidak seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Xiaoyun, tenanglah, Tuan Lin ada di sini, Li Yongnian menasihati. Pada saat itu, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Yi. Karena mereka mau, biarkan saja. Jalannya dijalani sendiri, lecet di kaki diderita sendiri, selama kita bisa menanggung akibatnya, semuanya baik-baik saja, kata Lin Yi acuh tak acuh. Tapi itu ayah Xiaoyun. Kalau sampai terjadi kesalahan, Xiaoyun juga akan ikut menderita. Dengan kemampuan ayahnya mengelola bisnis sejauh ini, itu sudah tidak mudah, dan keberuntungan memainkan peran besar, kata Lin Yi acuh tak acuh. Bahkan tanpa kejadian hari ini, suatu hari nanti akan terjadi sesuatu di masa depan, mungkin itu akan menjadi kegagalan yang lebih buruk, jadi ini mungkin bukan hal yang buruk. Tapi, Li Yongnian berhenti sejenak dan berkata, jika hal-hal seperti itu dapat dihindari dan kemudian diperjelas, bukankah itu lebih baik? Itu benar, tapi dalam kehidupan nyata, hal itu tidak mungkin. Lin Yi bersandar di kursinya, menyandarkan kepalanya pada satu tangan, dan berkata perlahan. Jepang punya master kendo bernama Miyamoto Musashi, Anda pasti pernah mendengarnya. Ya, dia tampak cukup mengesankan. Dia pernah berkata, tidak ada yang bisa menghentikan seorang pejuang muda menuju kematian karena mereka tidak bisa mendengar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Meskipun ayahnya sudah tidak muda lagi, begitu pikiran manusia membentuk pola pikir tertentu, sulit untuk mengubahnya. Tidak semudah mengatakannya. Keduanya terdiam, perkataan Lin Yi memang ada alasannya. Jadi sekarang,
mari kita tidak melakukan apapun dan menyaksikan perubahannya dalam diam. Atas bujukan Lin Yi, keduanya berhenti berbicara. Li Yongnian baik-baik saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia stabil secara emosional, seperti seorang penonton. Tetapi Zhuang Xiaoyun berbeda, bagaimanapun juga, ini adalah bisnis keluarganya. Jika menghabiskan jutaan untuk satu pelajaran, bukankah itu terlalu mahal? Di sisi lain, atas desakan Zhuang Yingwu, ritual tersebut secara resmi dimulai. Meskipun ritual Taois memiliki upacara eksklusifnya sendiri, ritual tersebut lebih berorientasi pada kinerja. Dibandingkan dengan pemandangan di depan, pemandangan itu sungguh kurang menarik. Mantra yang dilakukan oleh Jiang Hu Trickster sangat menakjubkan. Lin Yi tidak merasakan apapun selama itu, tetapi Zhuang Yingwu tertegun dan sangat terkejut. Hal itu juga membuatnya merasa bahwa uang itu tidak dihabiskan dengan sia-sia. Petik 1. Seluruh ritual berlangsung sekitar setengah jam dan berangsur-angsur berakhir. Selama periode ini, Zhuang Yingwu mentransfer seluruh 7 juta lebih uang tunai dari tangannya. Kegembiraan Tang Juan dan Zhuang Yuping sudah tidak mungkin disembunyikan. Uang telah diterima, hanya tersisa beberapa properti. Dengan begitu, mereka bisa meninggalkan tempat ini dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Guru, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan, apakah nasib saya di masa depan akan berubah? Jangan khawatir, Tuan Zhuang. Saya sudah menjelaskan situasinya kepada keabadian. Saya jamin mulai hari ini, bisnis Anda akan semakin baik. Apa yang hilang akan kembali 10 atau 100 kali lipat kepada Anda. Benar-benar. Saya telah berkecimpung di dunia gangster selama bertahun-tahun, dan telah menangani banyak sekali bencana yang jauh lebih buruk dari bencana Anda telah saya selesaikan satu per satu, jadi, percayalah, masa depan Anda akan membaik. Terima kasih, Guru. Zhuang Yingwu berulang kali menyampaikan rasa terima kasih, sambil berpegangan tangan dengan wajah gembira. Dan adegan ini, di mata Lin Yi, seperti film komedi. Zhuang tua, masalah hari ini sudah selesai. Bisnismu pasti akan membaik di masa depan, kata Tang Juan. Zhuang Yingwu mengangguk berat, masalah ini benar-benar berkatmu. Tentu saja, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Menyaksikan pemandangan ini, Zhuang Xiaoyun merasa seperti orang luar, tanpa perasaan khusus. Tuan Lin, bagaimana sekarang? Kita sepertinya tidak relevan, kata Li Yongnian canggung. Tidak perlu terburu-buru, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Pertunjukan sungguhan. Jangan bicara, lihat saja perlahan, kata Lin Yi sambil tersenyum tipis. Pada saat itu, Tang Juan berjalan menuju Lin Yi, dengan arogan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu, sekarang pergi saja." "Kenapa pergi?" Zhuang Xiaoyun berkata, "Mereka teman-temanku. Mau mereka pergi atau tidak, aku yang putuskan. Apa hubungannya denganmu? Ketahuilah tempatmu." "Hehe." Tang Juan mencibir, "Kurasa kaulah yang seharusnya tahu tempatmu. Nanti, kau hanya orang luar, tidak ada hubungannya dengan keluarga ini, kenapa harus ikut campur? Begini, meskipun aku sudah menikah, aku tetap bagian dari keluarga Zhuang. Aku punya hak bicara di rumah ini." Bukan kamu yang memutuskan apakah kamu punya pendapat atau tidak." Tang Juan mencibir, tidak menempatkan Zhuang Xiaoyun, putri tertua, di matanya. Baiklah, berhenti berdebat." Zhuang Yingwu maju untuk memberi saran. "Aku tahu kau sudah lama punya masalah dengan Little Juan, tapi kita sudah bersama begitu lama, anggap saja kita keluarga, dia melakukannya demi aku. Bukankah menguntungkan seluruh keluarga jika bisnisku membaik? Apa yang perlu diperdebatkan? Tunggu." Lin Yi menyela Zhuang Yingwu, tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru, bisnis belum tentu membaik. Apa maksudmu?" Zhuang Yingwu berbalik dan bertanya. "Keberuntunganmu awalnya lumayan, tapi semuanya hilang setelah kau dibodohi," kata Lin Yi misterius. "Saya sudah hitung, Anda mungkin akan mengalami kerugian finansial dalam waktu dekat, bersiaplah." "Kerugian finansial?" Tang Juan menjadi marah. "Omong kosong. Sang guru berhasil melewati rintangan ini, bagaimana mungkin ada kerugian finansial? Kamu lebih tahu kebenarannya daripada aku, jangan berdebat tanpa alasan. Aku pikir kalian semua terlibat dalam hal ini, mengutuk kami." Tang Juan berkata dengan dingin, "Zhuang tua, menurutku orang-orang ini tidak punya niat baik, ayo kita usir mereka dengan cepat." "Ini." Zhuang Yingwu sedikit gelisah, berpikir Lin Yi agak berlebihan, ingin memintanya pergi. Tetapi pada saat itu, teleponnya berdering. Bab 2643. Belum memakai Balenciaga saya. Lin Yingwu mendengar telepon berdering dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya, berencana untuk menjawab panggilan terlebih dahulu. "Apa katamu? Tangkap." "Baiklah,
baiklah, aku mengerti, aku akan datang sekarang juga. Meski tidak jelas siapa yang menelepon, ekspresi Lin Yingwu menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayah, ada apa? Tanya Gong Xiaoyun cepat-cepat. Departemen Bisnis dan Pajak mengatakan ada masalah dengan operasional dan pajak pabrik, dan mereka ingin menutupnya untuk restrukturisasi. Bagaimana mungkin? Mendengar ini, semua orang kecuali Lin Yi tercengang. Tidak seorang pun menduga hal seperti ini akan terjadi. Dan yang paling terkejut adalah Tang Juan dan Zhuang Yuping. Sebelumnya mereka sudah menyelidiki pabrik itu secara menyeluruh. Banyak aspek yang bermasalah telah diselesaikan, dan tidak ada masalah yang diharapkan dalam jangka pendek. Situasi seperti ini tidak mungkin. Bukankah kamu bilang tidak akan ada masalah lagi? Ada apa? Bisakah kamu memberiku penjelasan? Tanya Gong Xiaoyun. Tang Juan yang sebelumnya sombong kini kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini. Lin Yingwu, menyadari kesulitan yang ada, mengalihkan kesalahannya kepada Jiang Hu Trickster. Guru Ma, apa yang terjadi? Yang terakhir juga bingung, kejadian seperti itu di luar dugaannya. Perhitungan paman saya lebih akurat, memperkirakan akan terjadi musibah, dan ternyata benar, kata Liong Nian. Lin Yingwu tiba-tiba teringat bahwa Lin Yi memang telah menyebutkan hal ini, langsung mengalihkan fokusnya kepadanya. Guru Lin, apakah ada solusi untuk masalah ini? Pada saat ini, Gong Xiaoyun dan Liong Nian juga menatap Lin Yi. Mereka kini bingung dengan situasi tersebut. Meskipun Lin Yi telah menyebutkan hal ini sebelumnya, mereka berasumsi dia hanya memberikan komentar iseng. Tanpa diduga, itu menjadi kenyataan. Tentu saja, selama kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Lin Yingwu tampak senang dan buru-buru berkata. Baiklah, aku percaya padamu, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan dengan cepat. Transfer uang yang baru saja dikirim ke sana, dan simpan di rekening putrimu. Dengan begitu, tidak akan ada masalah. Mustahil. Sebelum Lin Yingwu sempat berbicara, Tang Juan langsung menolak. Itu uang keluarga kita, kenapa harus masuk ke rekeningnya? Tidak perlu pindah kalau kau sanggup menanggung akibatnya, Lin Yi mengangkat bahu. Lagi pula, ini bukan urusanku, terserah padamu. Sekarang Lin Yingwu dan Tang Juan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar menutup pabrik. Nantinya, mereka mungkin menghadapi denda besar dan bahkan tuntutan pidana. Jika memang begitu, mereka benar-benar kehabisan pilihan. Baiklah, saya percaya padamu, saya akan mentransfer uangnya ke rekening putri saya sekarang. Wajah Tang Juan dan Zhuang Yuping menjadi pucat pasi. Jika memang dia memindahkan uang itu, maka prospek masa depan mereka tampak suram. Zhuang tua, kau benar-benar tidak bisa mempercayainya, kata Tang Juan histeris. Mereka hanya menipu Anda demi uang, Anda tidak boleh tertipu. Yun kecil adalah putriku, bagaimana mungkin dia menipuku dan mengambil uangku? Tapi ini jelas tipuan, bahkan jika Anda mentransfer uang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Wajah Lin Yingwu berubah gelap, melotot tidak ramah ke arah Tang Juan. Bukankah apa yang kau buat juga tahayul? Jawaban sederhana membuat Tang Juan terdiam, tidak mampu membantah. Tak lama kemudian, Lin Yingwu menghubungi Departemen Keuangan perusahaan dan meminta semua uang tunai ditransfer ke rekening Zhuang Xiaoyun. Tuan Lin, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Bisakah Anda menemukan solusi untuk mengakhiri situasi ini? Kalau tidak, tamatlah riwayat keluarga Zhuang. Jangan khawatir, aku akan menulis jimat untukmu dan menempelkannya di pintu kamar. Dalam 24 jam, efeknya akan terasa. Bagus, terima kasih, Guru Lin. Paman senior, kami tidak punya kertas kuning dan kuas sekarang, jadi kami tidak bisa menulisnya. Tidak perlu itu, gunakan saja kertas dan pena apapun. Aku akan mengambilnya, kata Gong Xiaoyun. Tak lama kemudian, Gong Xiaoyun membawa selembar kertas A4 dan sebuah pena. Lin Yi, berpura-pura, menuliskan beberapa simbol yang tidak terbaca dan menyerahkannya kepada Lin Yingwu. Tempelkan di pintu, dan dalam waktu 24 jam, pasti akan ada efeknya. Lin Yingwu, seolah menerima harta karun, dengan hati-hati menempelkan jimat kertas di tengah kusen pintu. Guru Lin, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Lin Yi mengangguk, cukup itu saja. Begitu waktunya tepat, rintangan ini pasti akan teratasi. Santai saja. Baiklah, terima kasih, Guru Lin. Lin Yi berdiri dan berkata kepada Liong Nian. Semuanya sudah beres, ayo kembali. Oke. Paman senior, aku akan ikut denganmu, kata Gong Xiaoyun. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Mereka bertiga meninggalkan keluarga Zhuang dan kembali ke mobil.
Keduanya, seolah sudah sepakat sebelumnya, menatap Lin Yi. Mata Gong Xiaoyun berbinar saat ia berkata, "Paman senior, saya tidak pernah menyangka Paman bisa melakukan hal-hal ini, bukankah Paman selalu mengajarkan kami untuk percaya pada sains?" "Tepat sekali, kita harus percaya pada sains." "Lalu bagaimana kamu tahu bisnis ayahku akan bermasalah?" "Aku tahu kau akan bertanya tentang ini." Lin Yi tertawa dan berkata, "Saya kenal beberapa orang di Departemen Bisnis dan Pajak, jadi saya menelepon beberapa kali untuk meminta bantuan. Prosesnya tidak semisterius yang Anda bayangkan, hanya prosedur konvensional." "Wah, koneksimu sangat luas, Paman senior." "Jangan ribut-ribut, itu bukan apa-apa," kata Lin Yi dengan tenang. "Tapi sekarang, karena semua uang ayahmu sudah ditransfer ke rekeningmu, kamu pasti akan membutuhkan uang ini saat pabrik kembali beroperasi, jadi kamu harus memegangnya erat-erat." Setelah merenung selama beberapa detik, Lin Yi melanjutkan, "Sebaiknya kau ambil alih posisi keuangan perusahaan ayahmu sekarang juga, dan teliti setiap pengeluaran untuk mencegah kedua orang itu berencana menggelapkan uang ayahmu lagi." "Baiklah, Paman senior," kata Gong Xiaoyun dengan cemberut. "Tapi kalau aku melakukan itu, kesempatanku untuk datang ke gunung akan berkurang." "Awalnya, datang ke gunung bertujuan untuk memberikan ketenangan, kita harus selalu kembali." Lin Yi berkata, "Lagi pula, ini menyangkut keluargamu, sebagai putri sulung, kau harus menganggapnya serius. Kalau tidak, masa tua ayahmu bisa terganggu." "Paman senior, kamu tidak mengerti," kata Li Yongnian. "Dia khawatir tidak akan melihatku lagi di masa depan, jadi dia tidak ingin pergi." "Pergi," kata Gong Xiaoyun. "Paman senior belum memainkan Balenciagaku, jadi aku tidak bisa pergi begitu saja." Bab 2644 Tomb Raider. Kamu benar-benar terlalu jahat," keluh Li Yongnian. "Baiklah, jangan bicarakan hal lain," kata Lin Yi. "Setelah kita kembali, ibu dan anak itu mungkin masih akan mencoba menjebakmu. Tangani sendiri sebisa mungkin, kalau tidak bisa, telepon aku." "Terima kasih, Paman Master, saya akan mengurus jam Elises sendiri untuk menghemat waktu Anda, haha." Lin Yi tidak dapat menahan tawa dan menangis, tidak sanggup menghadapi Zhuang Xiaoyun. "Paman Guru, Anda baru saja melihatnya, putra wanita itu sepertinya bukan orang baik. Bagaimana kalau Xiaoyun pulang sendirian dan diganggu?" "Urus saja sendiri," kata Lin Yi. "Dia sudah dewasa. Kalau dia tidak punya kemampuan ini saja, dia tidak akan bisa berdiri di masyarakat nanti, apalagi melindungi harta keluarga Zhuang." "Aku mengerti maksudmu, tapi bagaimanapun juga, Xiaoyun adalah seorang gadis, jika mereka menggunakan kekerasan, kamu tidak bisa selalu berada di sisinya, lalu, apa yang harus dilakukan?" Lin Yi tersenyum, "Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi hal yang baik. Aku sangat mengharapkannya." "Apa?" Keduanya bingung dengan kata-kata Lin Yi, bagaimana itu bisa dianggap hal yang baik. "Aku tidak akan menjelaskannya untuk saat ini," kata Lin Yi sambil menatap Zhuang Xiaoyun. "Jika terjadi sesuatu yang di luar kemampuanmu, ingat satu hal, jangan sampai dirimu terluka, lalu hubungi aku. Aku akan urus sisanya." Terima kasih, Paman Master," mua gelombang. Setelah membahas hal-hal serius, ketiganya menemukan tempat untuk makan, dan tidak kembali ke istana Sanqing malam itu. Pertama-tama, mereka mencari tempat untuk menonton film, lalu pergi ke pusat pemandian untuk sesi penuh Big Treasure Sword, dan kembali pada pagi hari. Pada hari-hari berikutnya, Zhuang Xiaoyun meninggalkan istana Sanqing dan mulai mengelola bisnis keluarga. Meskipun ada kesulitan, semuanya mendebarkan namun tanpa bahaya. Dengan strategi Lin Yi, dia cepat beradaptasi dengan laju kehidupan ini. Selain itu, luka Zhang Yufu hampir sembuh dan kembali ke istana Sanqing. Segalanya kembali seperti semula. Bas. Hari itu, saat Lin Yi sedang menatap langit di gerbang tanah terberkati, dia menerima panggilan video dari Xiao Bing melalui WeChat. Dalam video tersebut, ada Luo Qi dan Yu Xiying. "Kakak Lin, apa yang sedang kamu lakukan?" "Memikirkan tentang kehidupan." "Hehe, kamu lagi mikirin hidup atau lahir," goda Xiao Bing. "Jika kamu terus pamer pada Lin Bro, hati-hati dia mungkin akan membuatmu memilikinya," kata Luo Qi. Ayo, aku tidak menginginkannya lagi." "Aduh, ini musim semi dan kamu sedang berahi." "Bukankah kamu juga sama?" balas Xiao Bing. "Kalian berdua bersikap baik dan bicara bisnis," kata Yu Xiying. Xiao Bing meluruskan ekspresinya, menyingkirkan senyum nakalnya. "Bos, hasil laporannya sudah keluar, tapi ketua tim Chen dari grup 7 bilang hanya ini yang bisa kita temukan untuk saat ini. Sisanya butuh waktu, mungkin butuh waktu. Hanya ini yang bisa ditemukan." Lin Yi bergumam, "Bicaralah perlahan."
Patung yang kami kirim kembali dapat memancarkan medan elektromagnetik lemah dan gelombang elektromagnetik yang dapat menyebabkan transisi atom, agak mirip sinar gamma, tetapi keduanya berbeda. Mengenai apa sebenarnya kedua hal tersebut, masih belum jelas. Lin Yi mengangguk, sebagai tanda menjawab. Lalu terjadi keheningan yang cukup lama, tak dapat dielakkan lagi jatuh ke dalam perenungan. Lin Yi cukup berpengetahuan tentang sinar gamma, yang banyak digunakan dalam bidang medis di masyarakat saat ini. Mereka mempunyai efek pengobatan yang hebat terhadap banyak penyakit ganas. Berdasarkan alasan ini, ada penjelasan yang masuk akal dan konsisten untuk situasi Zhang Yufu. Karena patung itu melepaskan sesuatu yang mirip dengan sinar gamma, selama bertahun-tahun, sel kankernya terbunuh, sehingga ia dapat pulih sepenuhnya. Namun kejadian ini pun masih dapat disebut ajaib. Atau bahkan keajaiban. Tetapi Xiao Bing juga menyebutkan bahwa benda yang dilepaskan itu bukanlah sinar gamma, hanya mirip dengan mereka. Menurut Ketua Tim Chen, gelombang elektromagnetik seperti sinar gamma ini seharusnya termasuk dalam kategori itu, kan? Seharusnya begitu, kata Xiao Bing. Saya melihat ekspresi grup 7, mereka semua tampak terkejut. Kurasa hal ini agak tidak biasa. Lin Yi mengangguk ringan, selain itu, apa lagi yang dikatakan? Juga tentang komposisi patung itu, kata Xiao Bing. Ketua Tim Chen mengatakan itu adalah material yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Belum pernah lihat sebelumnya. Hal ini membuat Lin Yi agak gelisah. Kelompok 5 hingga 8 Brigade Garda Pusat bukanlah badan inspeksi biasa. Di dunia ini, tidak ada yang belum mereka lihat. Karena semua yang dibawa kembali dari pulau itu dikirim kepada mereka untuk diperiksa. Jika mereka mengatakan bahkan mereka belum melihatnya, maka masalah ini menjadi serius. Ketua Tim Chen bahkan bertanya kepada saya, jika itu barang yang dibawa kembali dari pulau, saya bilang itu barang pribadi Anda. Lin Yi mengangguk, selain itu, apa lagi yang dikatakan Ketua Tim Chen? Tidak ada yang lain, hanya mengatakan hal itu sangat aneh, untuk memahaminya secara menyeluruh akan membutuhkan waktu, dan jika memungkinkan mereka ingin membedahnya untuk penelitian. Itu tidak dapat dilakukan, setidaknya untuk saat ini. Aku juga bilang begitu. Setelah hening sejenak, Lin Yi mengganti topik pembicaraan. Apakah Anda menemukan sesuatu tentang orang bernama William yang saya minta Anda selidiki? Ya, kata Xiao Bing. Menemukan 2 orang yang memenuhi kriteria global, kata Xiao Bing. Yang satu orang Amerika, yang satu lagi orang Inggris, keduanya berbisnis barang antik. Berbicara, Xiao Bing mengambil ponselnya, pergi ke meja, mengeluarkan sebuah berkas, dan berkata sambil membaca. Profil William dari Inggris cukup bersih, ia memiliki rumah lelang yang berfokus pada lukisan minyak. Menurut informasi publik, ia hanya menangani 2 lukisan Tiongkok dalam lebih dari 20 tahun, dan tidak banyak berinteraksi dengan kami. Sambil berbicara, Xiao Bing membolak-balik informasi dan melanjutkan. Dibandingkan dengannya, William yang orang Amerika itu tidak bersih. Bisnisnya menjangkau seluruh dunia, dan dia mengambil setidaknya 20 barang antik dari Tiongkok, dan terlibat dalam kegiatan perampokan makam. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah diselidiki dalam 4 investigasi komersial tetapi tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Meskipun keduanya memiliki poin-poin yang mencurigakan, kecurigaan pria Amerika itu lebih besar. Perampokan makam. Ya, kata Xiao Bing. Melalui analisis data, ia tampak seperti seorang oportunis klasik, berani melakukan apapun demi uang, dan memiliki reputasi yang cukup baik di kalangannya. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi. Kirimkan saya versi elektronik datanya. Baiklah, kata Xiao Bing, ada lagi yang perlu kulakukan. Lin Yi berpikir sejenak, selidiki orang bernama Mao Sanyou, semakin detail, semakin baik. Bab 2645. Misi baru, berteman melalui seni bela diri. Mao Sanyou. Xiao Bing bergumam, nama ini terdengar sangat kuno. Dari perhitungan usia, dia seharusnya dari generasi kakek buyutmu. Dulu, punya nama saja sudah cukup bagus. Lin Yi berkata, dia adalah mantan kepala biara Istana Sangqing. Zhang Yufu mendapatkan patung itu darinya, jadi kita perlu memeriksa latar belakangnya. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi menutup telepon. Tak lama kemudian, Xiao Bing mengirimkan informasinya. Di antara mereka, William, yang bernama lengkap William Withers, adalah orang yang sangat kurus. Dia tampak hampir kurus kering, dengan ekspresi yang sangat tegas. Bahkan hanya dengan melihat fotonya saja, aura yang menindas terasa. Yang satu lagi, bernama William Delison, tampak cukup tua menurut foto. Dia tampak seperti seorang pria botak dengan berat lebih dari 200 pon, dengan senyum ramah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tentara bayaran. Lin Yi dengan cermat memeriksa data dan foto keduanya. Dan dia setuju dengan analisis Xiao Bing.
Indikasi menunjukkan bahwa William Delison ini lebih mencurigakan. Beberapa menit kemudian, Lin Yi meletakkan informasi itu di atas meja. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja secara berirama, suatu tindakan kebiasaan ketika ia berpikir. Dia memperkirakan mengidentifikasi dalang di balik ini tidaklah terlalu sulit. Karena keduanya tampak sangat berbeda, asal mereka dibawa ke pusat penahanan untuk diidentifikasi, pasti ada hasilnya. Namun ada sisi buruknya, mudah untuk membuat musuh waspada. Lebih baik melanjutkan dengan hati-hati. Dengan mengingat hal ini, Lin Yi mengirim video ke Xiao Bing. Saudara Lin, kalian bertiga, segera bawa Zhang Chaoyue. Ya. Setelah menerima perintah Lin Yi, ketiganya segera berkemas dan, bersama Zhang Chaoyue, tiba di Istana Sanqing sekitar pukul 3 sore. Lin Yi memberi mereka tugas sederhana, yaitu melacak Hunter dan yang lainnya. Ini akan membantu lebih jauh dalam mengidentifikasi dalang di balik semua ini. Setelah semuanya diatur dengan aman, Lin Yi meregangkan badan dengan malas, meninggalkan sisanya menunggu hasilnya. Keesokan paginya, Lin Yi bermeditasi di gunung belakang seperti biasa. Namun, setelah sekian hari, dia masih belum mencapai tingkatan Zhang Yufu. Dering-dering-dering. Meditasi Lin Yi terganggu oleh bunyi dering telepon yang nyaring. Saat melihat si penelepon, dia mengetahui bahwa itu adalah panggilan Yan Qi. Presiden Yan, ada instruksi, kata Lin Yi sambil tersenyum. Suara tawa yang menawan terdengar dari ujung telepon yang lain. Saya punya ramalan, saya ingin buru tahu menafsirkannya untuk saya. Lin Yi tertawa, apa yang tertulis di slip ramalan itu? Tanah yang diberkati bukan untuk tamu duniawi, sumber abadi menolak pandangan manusia. Hah! Lin Yi tercengang, bukankah ini bait di gerbang tanah terberkati? Ya, melihat bait ini membuatku ingin kau menafsirkan ramalan itu untukku. Hah! Kali ini Lin Yi bahkan lebih terkejut, tetapi dia cepat mengerti apa maksudnya. Kamu datang ke Istana Sanqing. Aku tidak tahu di mana aku berada. Kenapa kamu tidak menebaknya? Tunggu di sana. Lin Yi tersenyum dan menutup telepon, lalu mengakhiri meditasinya dan berlari kecil menuju gerbang tanah terberkati, bertemu Yan Qi di pintu masuk. Pakaian Yan Qi sederhana dan segar. Gaun berekor biru yang dipadukan dengan kemeja putih lengan 3/4, sandal bertali hitam, tas di tangannya, dan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya yang elegan, memancarkan aura wanita dewasa. Lin Yi berjalan mendekat dan mengangkat Yan Qi ke udara. Ya ampun, banyak sekali orangnya, kamu tidak memperhatikan penampilan, cepat turunkan aku. Saat Yan Qi sendirian dengan Lin Yi, dia bersikap sangat terbuka. Namun di luar, dia sangat bermartabat. Wanita sempurna dalam impian pria, tampaknya persis seperti dirinya. Mengapa kamu datang? Apakah kamu menyembunyikan wanita cantik di rumah emas ini? Takut aku akan mengetahuinya, tanya Yan Qi sambil tersenyum menggoda. Jangan bahas itu, dulu ada perempuan, tapi dia pergi. Sekarang tinggal kita semua, para lelaki. Kalau begitu, aku datang di waktu yang tepat untuk membumbui suasana untukmu. Aku lihat kamu punya wawasan yang luas. Lin Yi tertawa dan berkata, belum sarapan, kan? Makan dulu yuk. Oke. Lin Yi membawa Yan Qi ke kafetaria, dan penampilannya menarik banyak perhatian, dengan gumaman pelan dan rasa iri. Setelah makan vegetarian sederhana, Lin Yi mengajak Yan Qi berjalan-jalan berkeliling Istana Sanqing. Bukankah kamu bilang ada film baru yang akan syuting? Bukankah kamu akan segera sibuk? Kok kamu di sini? Apa untuk mencari lokasi? Tidak bisakah aku datang menemuimu saja? Yan Qi cemberut. Tentu saja bisa. Lin Yi terkekeh. Tapi aku bisa melihat isi pikiranmu sekilas. Jangan coba-coba pura-pura begitu. Yan Qi mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, aku punya teman yang membuat acara tentang seni bela diri, namanya kompetisi seni bela diri. Aku berinvestasi sedikit saat perencanaan sebagai salah satu investor. Sekarang mereka kekurangan juri yang tepat, dan aku jadi teringat kamu. Kamu lagi kosong, mau coba? Apakah ini acara hiburan atau acara bela diri yang serius? Setengah-setengah, kata Yan Qi. Lagi pula, kita perlu mencari nafkah, jadi kita butuh hiburan. Coba pikirkan. Apa yang perlu dipikirkan? Presiden Yan sudah bicara, saya tidak bisa menolak. Senang kamu tahu apa yang baik untukmu. Tepat saat Lin Yi hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar pemberitahuan sistem. Promosikan budaya Tao melalui seni bela diri, hadiah 100.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tugas sistem yang tiba-tiba membuat Lin Yi berhenti sejenak. Mengingat perilaku sistem yang biasa, tidak sulit untuk menebak tugas tersebut pasti terkait dengan pertunjukan yang diinvestasikan Yan Qi. Tetapi frasa, menggunakan seni bela diri untuk mendapatkan teman, mungkin tidak sesederhana itu.
Apakah itu berarti aku harus berpartisipasi dalam kompetisi? Pikir Lin Yi dalam hati. Brengsek. Lin Yi sangat tidak menyukai kerepotan seperti ini. Apa yang kau lakukan? Melamun, tanya Yan Qi. Tidak ada apa-apa. Lin Yi berkata. Kapan acaranya dimulai? Di mana akan diadakan? Di kota Nandu. Yan Qi berkata. Karena Gunung Longhu ada di sini, tempat lahirnya Taoisme, kami memilih untuk merekam di sini. Ada juga Shaolin. Kalau kita pilih ke sana, pasti bakal menarik perhatian. Masalahnya adalah orang-orang sudah akrab dengan agama Buddha, tetapi masih sangat penasaran dengan agama Tao, yang menjadi salah satu alasan kami memilih kota Nandu. Kau benar, kata Lin Yi. Kapan itu dimulai? Penyisihan dimulai besok dan akan berlangsung selama 3 hari. Kalau kamu ada waktu luang, ikut aku melihat-lihat. Anggap saja ini liburan. Tidak masalah, saya akan mengikuti pengaturan Presiden Yan. Yan Qi memegang lengan Lin Yi, lalu berjinjit dan berbisik. Karena begitu patuh, aku juga akan memberimu pengaturan yang bagus malam ini. Bab 2646. Master Tai Chi. Pada hari itu, Lin Yi mengajak Yan Qi berjalan-jalan di sekitar istana Shangqing dan bercerita kepadanya tentang budaya Tao. Hari itu sangat memuaskan. Keesokan paginya, keduanya kembali menjalani rutinitasnya, yakni berolahraga pagi, dan kemudian menuju lokasi program. Tanpa kekuatan selebriti, bisakah acara seperti itu menghasilkan uang? Dalam perjalanan, Lin Yi bertanya, sepertinya acara seperti ini tidak populer lagi. Sebenarnya, acara varietas masa kini tidak semenarik yang Anda bayangkan. Yan Qi merapikan rambutnya dan berkata, banyak acara yang tampak glamor di permukaan, tetapi sebenarnya banyak yang merugi, jadi jalan ini menjadi lebih sulit. Saya pernah berinvestasi di satu acara dan hampir merugi. Berdasarkan apa yang kau katakan, kekuatan selebriti sudah tidak ada gunanya lagi. Ketika sebuah industri baru muncul, baru pada tahap awal akan terjadi kekacauan di mana acara apapun bisa menghasilkan uang. Namun, setelah acara varietas berkembang hingga titik ini, publik sudah jenuh secara estetika, dan industri ini sedang menuju era di mana konten adalah rajanya, jadi sekarang semua orang mencari terobosan dan mencoba hal-hal baru. Mengerti? Saya tidak punya banyak ekspektasi untuk acara ini, kalau untung, bagus. Tapi kalaupun rugi, saya sanggup. Rasanya seperti membayar uang kuliah. Yan Qi berkata, ngomong-ngomong, kalau aku tidak bisa, aku bisa berpegangan pada kakimu untuk menopangku. Haha, Presiden Yan selalu dipersilakan untuk berpegangan pada kakiku. Setelah mengobrol sebentar, mereka tiba di tempat tujuan. Audisi acara itu diadakan di gimnasium kota. Di luar, ada banyak poster yang mempromosikan pertunjukan tersebut. Namun orang yang lewat hanya melirik mereka sebentar sebelum bergegas pergi. Kalau itu acara selebriti, mereka mungkin akan bertahan lebih lama, tapi seni bela diri adalah minat khusus, yang jarang diminati kebanyakan orang. Bukankah ini program domestik? Kenapa ada orang asing? Tanya Lin Yi sambil melihat poster itu. Ini adalah acara yang diselenggarakan bersama oleh 8 stasiun televisi di seluruh dunia. Setelah kompetisi domestik, 3 kontestan akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional final, yang merupakan salah satu daya tariknya. Mengerti? Lin Yi berkomentar, jika memang begitu, film ini layak untuk ditonton. Itu juga salah satu alasan utama saya berinvestasi. Kalau hanya di dalam negeri, kemungkinan rugi pasti lebih tinggi. Lin Yi mengangguk, ayo masuk dan lihat. Di bawah bimbingan Yan Qi, keduanya memasuki stadion. Dibandingkan dengan luar, bagian dalam ramai dengan orang. Berbagai macam orang telah berkumpul di sini. Di antara kerumunan, banyak orang yang mengenakan kaos Tai Chi sedang melakukan latihan pemanasan. Yan, kamu di sini. Ketika keduanya tengah memandang sekeliling, mereka mendengar suara sapaan dari dekat. Mereka menoleh dan melihat seorang wanita berambut pendek yang rambutnya mencapai leher, mengenakan jumpsuit hitam, tampak sangat menawan. Tak lama kemudian, wanita berambut pendek itu mendekat, pertama melirik Lin Yi, mengangkat alisnya dan bercanda. Sudah lama sekali, dan akhirnya kamu mengajak pacarmu keluar untuk bertemu orang-orang. Aku tidak khawatir pencuri mencuri, tapi pencuri yang terus-menerus mengincarnya. Bagaimana kalau kau membawanya pergi, canda Yan Qi. Haha, aku tahu kamu paranoid seperti itu. Setelah berkata demikian, wanita berambut pendek itu mengulurkan tangannya. Kamu pasti Lin Yi, aku pernah mendengar Yan menyebutmu, aku Zhou Jing. Halo. Lin Yi mengulurkan tangannya, dan mereka berjabat tangan sebentar. Dalam perjalanan, Yan Qi sudah memperkenalkan latar belakang Zhou Jing. Mereka bertemu melalui pekerjaan televisi sebelumnya dan tidak kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Yan sering bilang kamu cukup berbakat.
Kami mengandalkanmu sebagai juri untuk acara kami kali ini. Kau membuatku tersanjung, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Asalkan kau mengatakan itu, kata Zhou Jing. Tapi untuk hari ini, tidak ada yang besar, hanya syuting di balik layar. Tapi, kalau ada apa-apa, aku butuh bantuanmu. Tentu, katakan padaku. Bantu awasi kontestan dengan keterampilan yang baik, dan selama syuting, berikan mereka lebih banyak waktu di layar. Tidak masalah, serahkan saja pada kami, kata Yan Qi sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, apa kau harus berpegangan begitu erat? Sungguh, canda Zhou Jing. Aku akan bergantung padanya dan membuatmu iri setengah mati. Cih, aku juga punya pacar, siapa yang iri padamu? Setelah bertukar beberapa lelucon, Zhou Jing berkata, kita selesaikan dulu yang penting. Aku akan menyiapkan makan malam nanti, jadi jangan rencanakan yang lain. Tidak masalah, di wilayahmu, kita makan enak hari ini. Pergilah, kamu juga seorang investor, ambillah tanggung jawabmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kemudian, keduanya berpisah, dengan Lin Yi dan Yan Qi berkeliaran di tempat tersebut. Lihatlah wanita itu. Saat berjalan-jalan, tatapan Yan Qi tertuju pada seorang wanita parubaya. Wanita itu mengenakan kaos tai chi putih, dikelilingi belasan orang, menjadikannya sosok yang paling menonjol di sana. Ada apa? Sepertinya dia sudah lebih dari 50 tahun, kan? Sepertinya tidak cocok untuk tempat seperti ini. Dilihat dari pengaturannya, sepertinya ini penipuan. Saya juga merasakan hal yang sama. Ini kompetisi gender terbuka, perempuan secara alami tidak punya keuntungan, dan dia juga sudah cukup tua. Ayo, kita pergi melihat tontonan itu. Keduanya mendekat, dan di belakang wanita parubaya itu, dua orang muridnya membentangkan spanduk. Master Tai Chi Yan Fang, turun gunung untuk mengajar, mempromosikan seni bela diri Tiongkok. Cukup sombong, kata Yan Qi sambil tersenyum. Saya juga penasaran dengan trik apa yang akan dia lakukan. Presiden Yan, haruskah kita merekam kelompok kontestan ini? Tanya seorang fotografer yang mengikuti mereka. Yan Qi menatap Lin Yi, bagaimana menurutmu? Tentu saja, rekamlah, dan berikan mereka lebih banyak waktu di layar, jika tidak, nilai hiburan dari program tersebut tidak akan menonjol. Saya mengerti maksudmu. Yan Qi tersenyum dan berkata, lalu menoleh ke fotografer di belakang, berikan kontestan ini lebih banyak waktu di layar. Mengerti. Melihat kamera diarahkan padanya, ekspresi Yan Fang menjadi serius, dan menghadap kamera, dia dengan percaya diri berkata, sekarang, saya akan menunjukkan Tai Chi Gaya Yan kepada semua orang, dengan harapan mendapatkan persetujuan kalian. Tai Chi ya Tai Chi, kenapa dijadikan Tai Chi Gaya Yan? Bukankah ini latihan yang kurang ajar? Tanya seorang penonton. Yan Fang memiringkan kepalanya, melirik dengan jijik ke arah penonton botak yang berbicara, dan berkata, Tai Chi yang biasa Anda lihat hanya untuk kesehatan dan kebugaran, sedangkan Tai Chi Gaya Yan yang saya ciptakan adalah untuk pertarungan, gerakan mematikan, jadi Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Kerumunan orang merasa curiga, lalu si botak berkata, kalau begitu, tunjukkan pada kami. Yan Fang menjabat tangannya, lalu bersiap, semuanya mundur untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Bab 2647. Aktor terlahir. Melihat sikap serius Yan Fang, Lin Yi dan Yan Qi juga mundur. Sebuah ruang kosong di tengah, dan Yan Fang melambaikan tangan ke arah muridnya, tampak seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan, dan berkata, sekarang, tunjukkan padaku semua yang kau punya, serang aku sekuat tenagamu. Ya, guru. Seorang pria berusia 30-an melangkah maju, mengepalkan tinjunya di depan Yan Fang, lalu mengayunkan tinjunya ke arahnya. Melihat ini, Lin Yi hampir tertawa terbahak-bahak. Pukulan yang dikatakan muridnya itu tampak kuat, tetapi sebenarnya sama sekali tidak berbahaya. Bahkan Yan Qi bisa memblokirnya. Yan Fang tetap tenang dan tidak gentar, teguh pada pendiriannya. Saat tinju itu mengarah padanya, dia mengulurkan tangannya dan menangkap tinju muridnya. Lin Yi terdiam, penampilan seperti itu bahkan tidak akan membodohi anak sekolah. Tampaknya penipu zaman sekarang kurang berdedikasi. Tepat saat Lin Yi merasa tak bisa berkata apa-apa, sebuah pemandangan mengejutkan terbentang di depan matanya. Murid itu tiba-tiba berteriak keras. Sambil berteriak, dia juga melompat-lompat di tempat, seakan-akan tersengat listrik. Sementara itu, Yan Fang tetap tenang, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Guru, tolong hentikan sihirmu, aku tidak tahan lagi. Sambil memohon, murid yang berpakaian putih itu terus berteriak, seakan-akan sedang menahan sakit yang amat sangat. Yan Fang melambaikan tangannya, dan murid itu langsung berguling menjauh.
Lin Yi menghitung, dan jumlahnya sekitar 10 gulungan atau lebih, hampir berguling keluar arena. Ya ampun. Seruan terdengar dari kerumunan, tidak seorang pun menduga hasil seperti itu. Bahkan Yan Qi pun terkejut. Mungkinkah itu? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Kalau dia memang sehebat itu, dia pasti sudah diundang minum teh oleh pihak berwenang sejak lama, bukan berkeliaran di sini. Aku juga berpikir begitu, kata Yan Qi. Tapi tindakan mereka sangat canggung, sampai-sampai membuatku merinding. Disitulah kamu tidak profesional. Lin Yi terkekeh, lihatlah penonton di sampingmu, mereka terhibur, pertunjukanmu membutuhkan orang-orang seperti ini. Begitu ya. Sejujurnya, nilai hiburannya cukup tinggi. Sebelum kami tayang, merilis klip ini pasti akan menarik banyak perhatian. Itulah maksudku. Tidak puas hanya dengan satu demonstrasi, Yan Fang memberi isyarat kepada murid-murid lainnya dan berkata, "Kalian semua serang aku bersama-sama, tak peduli bagaimana caranya. Sebagai guru kalian, aku akan memberimu pelajaran yang bagus." Atas perintah Yan Fang, sekitar selusin orang maju ke depan, mengelilinginya dari berbagai sudut dan posisi. "Tuan, kita akan menyerang." "Silakan." Yan Fang berdiri dengan kedua lengan di belakang punggungnya, memancarkan kepercayaan diri, sama sekali tidak menaruh perhatian pada belasan orang ini. Semuanya, serang bersama. Belasan murid menyerbu ke arahnya serentak, menciptakan pemandangan yang mengesankan. Lin Yi memperhatikan mereka sambil tersenyum, meskipun mereka menyerang bersama-sama, urutannya diatur dengan sempurna, memperlihatkan koordinasi yang hebat. Dengan sangat cepat, orang pertama mencapai Yan Fang. Yang terakhir memukul dadanya dengan telapak tangan. "Ah!" Teriakan lain meletus, dan murid yang dipukul di dada itu terus mundur. Sambil mundur, ia tetap melompat dengan kedua kakinya, mirip dengan murid sebelumnya. Tak lama kemudian, murid kedua mencapai Yan Fang. Dia membalas dengan cara yang sama. Reaksi murid kedua bahkan lebih berlebihan, jatuh ke tanah dan kejang-kejang sambil berguling-guling, memperlihatkan dedikasi yang besar. Lin Yi berpikir orang ini pantas mendapatkan paha tambahan. Ketika orang ketiga bergegas, Yan Fang mengubah taktiknya dan berkata, "Serangan banteng pemisah gunung." Pukulan itu mendarat pada murid ketiga, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Sebaliknya, orang lain di sekitar berteriak serempak. Beberapa orang gemetar tak henti-hentinya seakan tersengat listrik. Yang lainnya terbang mundur, berguling beberapa kali sebelum berhenti, menciptakan suasana kekacauan. "Ah, aku tidak punya apa-apa," kata murid ketiga, berpura-pura terkejut. Jurus ini, Mountain Separation Bull Strike, bekerja dengan menyalurkan energi tubuhmu untuk memperkuat kekuatan telapak tangan dan mentransfernya ke orang lain, sehingga kamu baik-baik saja, tetapi orang lain tidak bisa menerimanya. "Terima kasih, Guru, atas belas kasihan Anda." Yan Fang mengangguk puas, "Baiklah, kembali ke latihanmu, dengan kultivasi yang cukup, dalam 10 atau 20 tahun, kau bisa menjadi sepertiku." "Ya, Guru." Mereka semua berteriak bersama dan berdiri dalam formasi sekali lagi. Yan Qi bingung, bukankah ini terlalu palsu? Tidakkah kau merasa tertarik? Lin Yi mencoba menahan tawanya dan berkata, "Bukankah itu lebih lucu daripada sandiwara di pesta-pesta malam itu?" "Kau benar juga," kata Yan Qi dengan bingung. "Tapi kalau aku akan terlalu malu melakukan hal seperti ini." "Anda harus mengerti, beberapa orang memang terlahir sebagai pemain, mereka hidup dari hal ini, sama seperti mereka." Yan Qi mengangguk setuju. "Aku punya firasat kalau kita merilis ini sebagai teaser, pasti akan menarik perhatian." Tentu saja, penonton menyukai hal-hal yang aneh, mereka senang menyaksikan aksi-aksi yang tidak biasa ini. "Kamu menipu orang." Ketika mereka sedang berbicara, terdengar suara sumbang dari hadirin. Pembicaranya ternyata adalah pria botak yang tadi. "Apakah kamu mengatakan aku menipu orang?" Yan Fang menjawab dengan tenang. Seni bela diri adalah seni bela diri, mereka tidak membuatnya terlihat terlalu berlebihan seperti tersengat listrik, itu terlalu palsu. "Kamu bukan dari sekte Yan Tai Chiku, jadi wajar saja kalau kamu tidak mengerti kedalamannya. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Ayo. Hari ini, aku akan mengungkap trikmu untuk semua orang." Pria botak itu melangkah maju dari kerumunan dan berdiri di depan Yan Fang. "Aku sudah berlatih Wing Chun selama beberapa tahun, meskipun sudah lama sejak terakhir kali bertarung, aku sudah punya dasar-dasarnya. Ayo kita tanding, dan aku akan lihat apakah kamu punya kungfu yang sebenarnya." Yan Fang melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kalau kita benar-benar bertarung, kamu akan dirugikan, dan akan mudah terluka, itu tidak baik. Kita bisa beralih ke metode lain." "Metode apa?" Yan Fang mengulurkan tangannya, "Letakkan telapak tanganmu di telapak tanganku, dan jika kau bisa bertahan 10 detik, aku akan menghitungnya sebagai kemenanganmu."
Benarkah? Tempelkan saja di tanganmu. Tepat sekali, kata Yan Fang dengan percaya diri. Jika kamu bisa bertahan, aku akan berhenti dari pertunjukan dan tidak akan pernah berlatih Tai Chi lagi. Baiklah, kamu sudah mengatakannya. Pria botak itu menempelkan tangannya ke telapak tangan Yan Fang. Tetapi begitu dia melakukannya, ekspresinya berubah, dan tubuhnya mulai menggigil tak terkendali, menyerupai seseorang yang kena sihir. Mungkinkah ini? Tanya Yan Chi kaget. Apakah dia tanaman? Lin Yi terkekeh, selamat, kamu benar. Bab 2648. Tai Chi Xingyi elemen campuran. Yan Chi tertawa terbahak-bahak. Kita takkan pernah tahu sampai kita datang, dan begitu kita datang, rasanya sungguh mengejutkan. Sungguh membuka mata. Lin Yi ikut tertawa, sebelum datang ke sini, aku tidak terlalu tertarik dengan acaramu, tapi sekarang aku merasa acaramu sangat berharga. Aku juga berpikir begitu. Yan Chi tak kuasa menahan tawa, menurutmu aku terlalu aneh. Kenapa aku malah menganggapnya menyenangkan? Itulah keingintahuan publik. Mereka bosan dengan hal-hal yang biasa saja, terkadang kita butuh sesuatu yang berbeda. Saya mengerti logika itu. Yan Chi berbisik ke telinga Lin Yi. Itulah sebabnya setiap kali aku punya kesempatan, aku akan mencari cara untuk berpakaian berbeda untukmu, agar tetap terlihat segar. Haha, itulah sebabnya orang-orang berkata Presiden Yan tahu cara menjalani hidup. Yan Chi memutar mata indahnya ke arah Lin Yi dan kemudian kembali ke topik utama. Tapi aku penasaran, dia tahu semua ini palsu, jadi kenapa berani ikut kompetisi seperti itu? Apa dia tidak takut dirobohkan? Orang mati demi kekayaan, burung demi makanan. Mereka ingin menarik perhatian, demi mendapatkan trafik, dan jika mereka bisa mencapainya, mereka tak akan berhenti. Lin Yi menatap Yan Fang yang tampak sedang melakukan tarian dukun, lalu berkata, entahlah kalau yang lain, tapi dia cukup menarik perhatian. Belum pasti apakah dia akan terus bermain di pertandingan berikutnya, dipukuli rasanya tidak enak, apalagi dia perempuan. Kamu benar. Tak seorang pun dari mereka bergegas pergi saat mereka berdiri di sana. Sampai Yan Fang menyuruh murid-muridnya membagikan kartu namanya, yang memperlihatkan warna aslinya, mereka akhirnya berbalik dan pergi. Guru Yan, saya ingin bertanya, mana yang lebih kuat, Tai Chi gaya Yan atau Tai Chi Xingyi elemen campuran, tanya seseorang. Elemen campuran Xingyi Tai Chi. Yan Fang mendengus dingin, itu hanya kegiatan sampingan yang tidak lazim, bagaimana bisa dibandingkan denganku. Namun dia juga mengklaim bahwa Tai Chi miliknya adalah yang paling ortodoks, dan memiliki kekuatan yang mematikan. Yan Fang menjentikkan lengan bajunya, mendengus. Jika orang-orang mereka berani muncul di sini, aku akan membiarkan mereka merasakan kekuatan Tai Chi gaya Yan. Mereka sudah ada di sini, tepat di sebelah kita. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang yang lewat, Lin Yi dan Yan Chi juga melirik. Melihat seorang pria parubaya berbicara dengan sombong ke kamera. Sikapnya yang tenang agak menyerupai seorang pemimpin. Murid-murid, ikutilah aku dan lihatlah. Kerumunan orang menjadi penasaran, bahkan Yan Chi dengan bersemangat berdiri dan tampak sangat tertarik. Jika kau ingin melihat, datanglah dan lihatlah dengan berani. Yan Chi memeluk lengan Lin Yi sambil terkekeh, memperlihatkan kepolosan seperti anak kecil. Menerobos kerumunan, Lin Yi dan Yan Chi berjalan mendekat. Halo, teman-teman, saya Ma Baoguo, pemimpin sekte Tai Chi Xingyi elemen campuran. Selama ini, orang-orang memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang Tai Chi. Saya di sini hari ini untuk membuktikan Tai Chi Xingyi elemen campuran kita, untuk menunjukkan kepada Anda aspek-aspeknya yang mengesankan. Selain itu, Tai Chi Xingyi elemen campuran tidak hanya memiliki efek pertempuran praktis yang kuat, tetapi juga dapat menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Pernah ada seseorang yang bilang tulang lehernya cedera di sasana. Dia bertanya, Guru Ma, bisakah Anda mengajari saya jurus elemen campuran? Saya langsung mengajarinya beberapa gerakan, dan dalam waktu kurang dari 3 hari, penyakit lehernya sembuh. Melihat pria bernama Ma Baoguo di depan, Yan Chi sekali lagi tertegun. Sembuhkan penyakit tulang belakang leher dalam 3 hari. Membanggakan sesuatu tidak ada pajaknya, kenapa tidak membanggakannya sedikit lebih besar? Jika aku jadi kamu, aku akan terlalu malu untuk menyombongkan diri seperti itu. Itulah sebabnya orang tidak bisa mendapatkan uang di luar pengakuan keterampilan mereka. Lin Yi tertawa dan berkata, kalau tidak, kamu juga akan menjadi master kungfu. Pada saat ini, Yan Fang dan kelompoknya telah mencapai Ma Baoguo. Tuan Ma, seseorang datang untuk menantang Anda. Tantangan. Ma Baoguo melirik Yan Fang dan mengamatinya sejenak. Seniman bela diri harus bicara tentang kebajikan. Aku tidak pernah memukul wanita, kau harus kembali. Haha. Yan Fang terkekeh dingin, kalau nggak berani, ya nggak berani.
Nggak perlu cari alasan. Menghadapi ejekan Yan Fang, Ma Baoguo tetap tenang, memancarkan aura seorang Grandmaster. Sekalipun kau bilang begitu, aku takkan setuju beradu argumen denganmu. Kalau aku sampai menyakitimu, aku pasti akan terlibat pertengkaran mulut, dan itu bukan gayaku. Silakan pergi. Jelas takut. Alasan yang sangat muluk. Kau sungguh menyedihkan. Aku tidak mau repot-repot denganmu, tapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kaulah Yang. Apakah kalian berdua akan mengakhiri ini? Yan Fang hendak berbicara ketika suara lain menyela. Kerumunan itu menoleh dan melihat seorang pria mengenakan kaos hitam mendekat. Pria itu berusia awal 40-an, botak, dengan ekspresi wajah yang sangat arogan. Dan Zhou Jing ada di sampingnya. Dari mana asalmu? Kita lagi sparring dan diskusi, apa hubungannya denganmu? Nama saya Wei Lei, orang-orang di lingkaran memanggil saya Lei Lei, dan saya adalah pendiri Lei Gong Tai Chi. Tai Chi lain muncul. Yan Chi terdiam, dalam waktu sesingkat ini, 3 aliran Tai Chi telah muncul. Jika kita menghitung mereka yang tidak berpartisipasi, pasti ada ratusan atau ribuan. Wajar saja, lingkaran ini memang selalu berantakan. Sama seperti di akhir periode Sui dan awal periode Tang, anjing manapun yang menarik bendera Mi bisa memberontak. Logika yang sama berlaku untuk lingkaran seni bela diri. Tapi dia terdengar sangat percaya diri, aku heran betapa mengesankannya dia. Kamu bisa bertanya pada Zhou Jing. Yan Chi mengangguk dan mendekati Zhou Jing. Jing, apa yang terjadi di sini? Kontestan bernama Wei Lei ini ingin langsung masuk semifinal. Saya bilang kategori Tai Chi cuma punya 1 tempat, dan sekarang ada 3 di pihak mereka, jadi. Setelah mendengarkan penjelasan Zhou Jing, semua orang di tempat kejadian mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran orang ini begitu tidak ramah. Awalnya, kedua orang ini secara tidak sengaja menjadi pesaingnya. Ini tampaknya agak tidak pantas. Lin Yi berkata, tidak apa-apa untuk main-main di babak penyisihan, tapi kalau mereka masuk semifinal, sekalian saja kamu batalkan pertunjukanmu. Zhou Jing turut prihatin. Orang-orang flamboyan ini dapat menampilkan diri mereka di babak penyisihan, memuaskan keingintahuan penonton, dan menarik perhatian, tetapi hanya itu saja. Tetapi membiarkan mereka masuk semifinal akan menjadi hal yang menggelikan. Hiburan boleh saja, tetapi harus ada batasnya. Saya juga merasakan hal yang sama, jadi mari kita biarkan mereka menyelesaikannya sendiri, dan memilih yang terkuat untuk semifinal. Dilihat dari sikap mereka, mereka semua hanya menggertak. Jangan repot-repot melakukan upaya yang tidak perlu, kata Lin Yi. Mendengar ini, ekspresi ketiga orang itu berubah bersamaan. Anak muda, apa maksudmu? Ma Baoguo adalah orang pertama yang menantang. Bab 2649. Melawan barang palsu. Kami hanya jujur saja. Mengingat situasimu, kamu hanya cocok untuk bermain-main di babak penyisihan. Jangan coba-coba memikirkan semifinal, tahap yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Lin Yi berbicara terus terang karena orang-orang ini tampaknya tidak memiliki kesadaran diri. Perlu membuat mereka sedikit tenang. Kau benar-benar meremehkan Tai Chi Xingyi elemen campuran kita. Anak muda, percaya atau tidak, hanya dengan satu gerakan, aku bisa membuatmu terbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun selama sebulan. Lin Yi menahan tawanya, apakah kamu yakin kamu memiliki kemampuan itu? Hanya dengan melihatmu, aku tahu kau belum pernah melihat dunia. Sekarang, mari kutunjukkan kepadamu, keahlian pamungkas Tai Chi Xingyi elemen campuran. Ma Baoguo melangkah mundur 2 langkah ke tengah ruang terbuka. Aku akan menunjukkan 1 set cambuk 5 rantai petir untuk semua orang. Tanpa terlihat, itu bisa membunuhmu. Sangat menakjubkan. Lin Yi berpura-pura terkejut, cepat tunjukkan padaku. Ma Baoguo berdiri di tempat, dengan cara yang terlihat cukup formal, melakukan gerakan menenggelamkan ki kedantian. Kemudian lengan dan kakinya bergetar beberapa kali secara tidak terkoordinasi, diakhiri dengan gerakan menutup. Anak muda, apa kau bisa melihat gerakanku dengan jelas? Aku tidak menyombongkan diri, tapi dengan kondisi fisikmu, kau bahkan tidak akan sanggup menahan pukulan pertama, jadi berhentilah membuat gerakan besar di sini. Setelah Ma Baoguo selesai berbicara, Wei Lei juga angkat bicara. Meskipun kita pesaing, kita berasal dari garis keturunan Tai Chi yang sama. Aku harus berdiri dan mengatakan sesuatu saat ini. Wei Lei membalikkan tubuhnya sedikit dan menatap Zhou Jing, berkata, Direktur Zhou, Anda adalah direktur utama program ini, orang-orang seperti dia harus segera diusir untuk menghindari pencemaran udara. Dia bukan orang yang menganggur, saya mengundangnya ke sini sebagai hakim, jadi dia punya kualifikasi untuk mengadili perkara ini. Hakim. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, semua orang mulai mengevaluasinya kembali. Tak seorang pun menyangka, di usianya yang masih belia,
dengan parasnya yang rupawan dan rapi, ia sudah bisa menjadi seorang hakim. Direktur Zhou, Anda tidak bersikap profesional dalam melakukan ini. Ma Baoguo berbicara dengan aksen dialek yang kental. Anak-anak muda ini hanya belajar sedikit dari buku, dan itu tidak cocok untuk mengomentari pertempuran sesungguhnya. Siapa bilang aku tidak bisa menghadapi pertempuran sungguhan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Ma Baoguo menatap Lin Yi, beranikah kau melawan set cambuk 5 rantai petirku? Kenapa aku tidak berani? Baiklah kalau begitu, aku akan menyampaikannya di depan. Ma Baoguo berkata, cambuk 5 rantai petirku sangat mematikan, jika itu melukai atau melumpuhkanmu, kau yang menanggung akibatnya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Tidak masalah, silakan bawa saja. Ma Baoguo menjawab, lalu berteriak keras kepada orang-orang di sekitar. Semuanya, mundurlah. Tai Chi Xingyi elemen campuran kami menekankan kombinasi ki virtual, ketika saya bergerak, akan ada gempa susulan yang dapat melukai kalian. Melihat penampilan Ma Baoguo yang teliti, penonton di sekitarnya mundur satu demi satu. Zhou Jing berbisik kepada Yan Yan. Yan Yan, aku tidak begitu yakin dengan kenyataan orang ini, bisakah pacarmu mengatasinya? Jangan khawatir, orangnya Yan Qi pasti cakap dan tidak akan mempermalukanmu, kata Yan Qi sambil tersenyum. Ada apa dengan omonganmu itu? Aku takut menyakiti rakyat kita sendiri. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah percakapan singkat, perhatian mereka kembali ke panggung utama. Ma Baoguo memandang Lin Yi, berkata, anak muda, jika kamu siap, aku akan memulainya. Gunakan cambuk 5 rantai petirmu. Jangan ragu. Ma Baoguo melakukan tindakan lain dengan menenggelamkan ki kedantian dan kemudian menyerang Lin Yi. Lin Yi sedikit mengernyit. Tanpa rutinitas atau aturan apapun, rasanya lebih seperti seorang siswa sekolah menengah yang berkelahi, hanya berayun membabi buta. Cambuk pertama, anak muda kau. Bang! Sebelum Ma Baoguo menyelesaikan perkataannya, Lin Yi dengan santai meninju rongga matanya. Ma Baoguo mendengus, mundur beberapa langkah, dan akhirnya duduk di tanah. Guru Ma. Seseorang bergegas menolong Ma Baoguo, mendapati seluruh mata kanannya memar dan membiru. Mereka yang melihat ini tak kuasa menahan tawa dalam hati. Di mata mereka, Ma Baoguo hanyalah sebuah lelucon. Anak muda, kau tidak bertindak dengan kebajikan bela diri. Kau benar-benar menyerang pria berusia 60-an secara diam-diam, benar kan? Ini tidak baik. Lin Yi menahan tawanya, kita sedang bertanding secara adil, bagaimana mungkin aku yang menyerang secara diam-diam? Jika kau tidak menyerangku secara diam-diam, dengan kecepatan reaksiku, mustahil bagimu untuk memukulku. Ma Baoguo berkata, dulu ada orang kuat asing yang beratnya lebih dari 200 pon yang bahkan tidak bisa menekuk satu jari pun dariku, apa yang kau lakukan? Kurasa kau harus berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kau sudah benar-benar mempermalukan Tai Chi. Pembicaranya bukanlah Lin Yi, melainkan Wei Lei yang berdiri di sampingnya. Apa maksudmu? Ma Baoguo berkata dengan marah. Melihat ke bawah ke gerbang Tai Chi Xingyi elemen campuran kita, ya. Kamu telah dijatuhkan dengan satu pukulan, berhentilah berteriak. Ekspresi Wei Lei tetap tenang dan percaya diri, selalu menunjukkan sikap arogan saat dia menatap Zhou Jing. Direktur Zhou, karena dia juri acara ini, jika saya bisa menjatuhkannya, apakah saya bisa masuk semifinal? Zhou Jing tidak langsung setuju tetapi menatap Yan Qi. Setelah yang terakhir mengangguk, Zhou Jing merasa sedikit lebih yakin di dalam. Setelah menerima tanggapan positif, Wei Lei menatap Lin Yi. Itu hanya pertunjukan untuk menghibur penonton, bukan kungfu sungguhan. Hari ini saya akan menunjukkan kekuatan Lei Gong Tai Chi saya. Aku punya ide, kau tidak harus mengalahkanku, cukup tahan satu gerakan saja dan aku akan membiarkanmu masuk ke semifinal. Satu gerakan. Ekspresi Wei Lei penuh penghinaan, kamu mengatakan itu terlalu meremehkanku. Bisa dibilang begitu. Wajah Wei Lei berubah dingin, kalau begitu mari kita bicara dengan keterampilan nyata. Begitu dia berbicara, Wei Lei bergegas maju. Gerakannya jauh lebih lincah dibanding Ma Baoguo, namun tetap saja tanpa teknik apapun, lebih menyerupai apa yang orang awam sebut sebagai pukulan gulat. Wei Lei melancarkan beberapa pukulan, semuanya berhasil dihindari oleh Lin Yi. Apakah menghindar adalah satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan? Wei Lei menggunakan metode yang provokatif, aku bilang padamu, ketika aku menggunakan kekuatan penuhku, tidak peduli bagaimana kau menghindar, itu akan sia-sia. Karena kamu mengatakan itu, aku harus menanggapinya dengan lebih serius. Serius atau tidak masalah bagiku, Lei Gong Tai Chi-ku. Bang! Sekali lagi, pukulan lurus dan kasual mengenai mata kanan Wei Lei. Seperti Ma Baoguo, dia berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti.
Suasana agak hening karena sebelumnya sebagian orang lebih menyukai Wei Lei, yang meyakini dia punya kungfu sungguhan. Tanpa diduga, dia ternyata juga lemah. Lelucon ini harus berakhir, kalian berdua jaga diri kalian, kata Lin Yi ringan. Jangan sombong, aku hanya tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya, kata Wei Lei. Bab 2650. Paduan misterius. Tidak menggunakan kekuatan penuh. Lin Yi terdiam sejenak, setelah berlatih begitu lama, kau berhasil menahan semua gerakanku, lalu kau bilang kau tidak menggunakan kekuatan penuh. Wei Lei, didukung oleh murid-muridnya, berdiri, melipat tangannya, dan mendengus dingin. Sejak aku menjadi murid, guruku berpesan bahwa meskipun kita mempelajari teknik-teknik mematikan, kita harus mempelajarinya dengan tujuan memperkuat tubuh kita. Kalau aku benar-benar memukulmu, hanya denganmu, kau mungkin takkan sanggup menahannya. Lin Yi sedikit terdiam. Jika kau mengatakannya seperti itu, aku seharusnya berterima kasih padamu karena menahan diri. Senang kau mengerti. Wei Lei berkata. Setiap gerakan yang kulakukan sekarang dipenuhi dengan kekuatan internal yang dalam. Jika itu mengenaimu, mungkin tidak akan terlihat di permukaan, kecuali organ dalammu yang akan rusak, dan kau tidak akan bertahan seminggu, jadi aku menahan diri, kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Mengatakan hal ini dengan begitu berani tidak ada artinya, kata Lin Yi. Jika kamu benar-benar punya kemampuan itu, tunjukkan saja, aku takut pada segalanya kecuali kematian. Apa kau benar-benar berpikir aku akan tertipu, kata Wei Lei. Jika aku benar-benar membunuhmu, keluargamu pasti tidak akan membiarkanku pergi, jadi aku tidak akan mendekatimu. Pernyataan Wei Lei mengundang banyak tunjuk-menunjuk dan gumaman dari kerumunan. Kamu membuatnya terdengar lebih baik daripada yang sebenarnya. Seorang penonton tak tahan lagi, menurutmu, aku pun bisa menjadi jago bela diri kalau aku cuma bilang kungfuku kuat sekali, takut bisa membunuh orang. Haha. Pernyataan itu mengundang tawa, dengan tatapan mengejek di mata mereka. Menghadapi seluruh kerumunan, Wei Lei berdiri dengan tenang, ekspresinya tenang. Saya tahu Anda tidak percaya, tetapi saya dapat membuktikannya kepada Anda, Lei Gong Tai Chi bukan hanya omong kosong. Melihat Wei Lei mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi tertarik. Bagaimana Anda akan membuktikannya? Wei Lei menatap muridnya dan berkata, Matahari kecil, pergilah beli semangka. Jelas, murid yang bernama Little Sun tahu apa yang ingin dilakukan Wei Lei, mengangguk dan setuju, lalu bergegas keluar. Ketika dia kembali, dia membawa 2 semangka besar. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan batin. Wei Lei berkata, dengan kekuatan batin, saya dapat menghancurkan struktur internal semangka namun tetap membiarkan kulitnya utuh. Melihat Wei Lei hendak menunjukkan keahliannya yang sesungguhnya, para penonton pun menjadi tenang. Menunggu untuk menyaksikan demonstrasi. Murid Wei Lei meletakkan semangka itu di tanah. Yang terakhir menyentuh semangka beberapa kali, akhirnya menemukan tempat yang tepat, dan menamparnya dengan tangan kosong. Dengan sekejap, langkahnya tidak mencolok. Setelah gerakan itu selesai, Wei Lei berdiri, potong semangka itu, isinya pasti akan berbeda. Para penonton memusatkan seluruh perhatian mereka pada semangka. Muridnya tidak ragu-ragu, mengambil pisau yang mereka beli, dan memotong semangka dari tengahnya. Setelah membelahnya menjadi 2 bagian, semua orang menemukan bahwa area yang diserang Wei Lei memang sedikit berbeda warnanya. Yang membuat orang-orang yang hadir menjadi tidak yakin. Tidak yakin apakah apa yang disebut kekuatan internalnya itu benar atau tidak, karena memang ada perubahan. Tatapan Yan Qi dan Zhou Jing secara bersamaan tertuju pada Lin Yi, tampaknya mencari penjelasannya. Itu hanya tekanan eksternal yang menyebabkan deformasi di dalam, dipelajari di fisika sekolah menengah. Jika Anda memiliki lebih banyak kekuatan dan lebih banyak berlatih, Anda pasti bisa melakukannya juga. Dipahami. Perkataan Lin Yi mengubah ekspresi Wei Lei, menghapus sikap sombongnya. Maksudmu, puluhan tahun kungfuku bisa dilakukan orang lain. Apalagi? Lin Yi berkata tanpa daya, apa yang kau sebut kekuatan batinmu, apa kau tidak tahu? Saya hanya tahu itu hasil latihan keras selama bertahun-tahun, dan orang seperti Anda, orang luar, tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi. Baiklah, karena kamu bilang aku orang luar, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan internal. Setelah berbicara, Lin Yi mengambil semangka lainnya dan mengetuknya beberapa kali. Tanpa diduga, tanpa seorang pun menyadarinya, dia melancarkan serangan telapak tangan. Potong dan lihatlah. Semua orang terdiam, merasakan bahwa serangan Lin Yi dilakukan dengan mudah, seolah-olah dia hanya menepuknya dengan santai. Namun murid Wei Lei tidak ragu-ragu, mengambil pisau dan memotong semangka itu. Tetapi adegan berikutnya mengguncang semua orang. Bagian dalam semangka berubah menjadi merah tua, dengan cairan mengalir keluar.
Efek visualnya jauh berbeda dengan milik Wei Lei. Kejadian ini pun membuat Wei Lei tertegun, berkedut, tercengang, dan tidak berbicara selama beberapa saat. Ada lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Aku. Wei Lei tergagap lama sekali, tanpa mengatakan apapun. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jangan berkutat pada posisi semifinal. Setelah berbicara, Lin Yi kembali ke sisi Yan Qi, siap untuk pergi. Yan, pacarmu hebat sekali. Zhou Jing berseru dengan gembira, mengapa tidak menjadi kontestan saja daripada menjadi juri. Menurutku dia tidak tertarik pada hal-hal remeh seperti itu, biarkan saja dia hidup. Bagaimana dengan ini, kata Zhou Jing. Dia melewatkan kompetisi domestik dan langsung memasuki kompetisi internasional. Apakah itu mungkin? Kamu pernah melakukan variety show sebelumnya, semua ini bisa diatur. Zhou Jing berkata, kita bisa mengatur pemungutan suara di luar lokasi untuknya sebagai kontestan populer, semuanya baik-baik saja. Yan Qi merenung, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Yi dan berkata, apa idemu? Kalau begitu, mari kita berpartisipasi, mengisi waktu luang saja. Biasanya, Lin Yi tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan membosankan seperti itu. Namun karena sistem telah mengeluarkan tugas, tidak berpartisipasi bukanlah suatu pilihan. Kalau sudah beres, kita langsung ikut kompetisi internasional. Setelah itu, Lin Yi dan Yan Qi berkeliling tempat pertandingan, memilih beberapa kontestan kunci untuk memastikan kualitas pertandingan mendatang. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yi mengikuti Yan Qi, menangani masalah terkait program. Sisa waktunya dihabiskan untuk berkeliling daerah tersebut sebelum akhirnya mengirimnya kembali ke Zonghai. Terlebih lagi, kehidupannya kembali normal. Sehari setelah mengantar Yan Qi pergi, Lin Yi sedang menyeruput teh di gerbang tanah terberkati dan menerima telepon dari Xiao Bing sekitar pukul 10 pagi. Saudara Lin, ada kemajuan. Bicaralah perlahan, jangan terburu-buru. Hasil analisis patung menunjukkan bahwa itu adalah logam sintetis berdensitas tinggi, yang belum pernah disintesis dalam sejarah manusia. Xiao Bing berkata. Ketua tim Chen juga menyebutkan, mengingat tingkat teknologi saat ini, sulit untuk mensintesis logam ini, jadi dia ingin tahu dari mana asalnya, dan dia mungkin akan menghubungi Anda nanti. Lin Yi mengangguk, ada berita lainnya. Sisanya adalah urusan Mao Sanyou. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.